Hello healthy people, ketemu lagi bersama saya Dr. Go. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penjahitan pada sunat laser yang kurang rapi. Apa sih penyebabnya penjahitan pada metode laser yang kurang rapi ini? Kemudian bagaimana cara mencegah agar jahitan yang kita lakukan itu tidak menghasilkan hasil jahitan yang rapi dan estetis. Nanti di video ini akan ada peragaan, tapi bukan pada orang sungguhan ya. Nanti kita ada khusus untuk latihan menjahit. Nah, saya akan memberikan tips dan trik supaya hasil jahitan baik dan tidak menyebabkan seperti bergerunjal-gerunjal seperti bunga atau yang lainnya. Jadi tonton terus video saya sampai habis ya. Oke, langsung aja. Nah, akhir-akhir ini saya sering sekali mendapatkan WA menanyakan, "Dok, ini kenapa kok bisa bengkak gini? Dok, ini kenapa ya kok setelah hitan bentuknya kok seperti bunga, geronjal-geronjal. Apa sih penyebabnya?" gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas video tersebut bagi teman-teman yang mungkin melakukan hitan menggunakan jahitan, laser dan jahit. Nah, teman-teman bisa nonton video ini, nanti ada peragaan cara menjahit supaya tidak menyebabkan bentuk yang kurang estetis, bentuk seperti bunga atau yang lainnya. Yuk, sekarang langsung kita peragakan. Nah, untuk penjahitan yang kita harus siapkan adalah alat-alat. Ya, ini saya bawa alat seadanya karena alat saya masih disteril semua. Nah, kalau saya memakai kromik ya, benang kromik catguard itu karena ya penyerapannya itu lama, bisa 2-3 minggu dia baru lepas. Kalau kita pakai yang plain catguard itu penyerapannya terlalu cepat, takutnya belum sempurna dia sudah lepas. Nah, pemilihan benang ini dan jarum ini yang bagus, yang harus tepat. Nah, kalau untuk anak-anak ya bisa pakai yang 30 ya, kromik. Dewasa juga pakai 30 juga oke sih, kuat kok. Yang penting jahitannya harus benar. Ini saya langsung pakai yang langsung ada benang dan jarumnya. Saya nggak pakai yang ngecer-ngecer gitu, karena apa? Satu, lebih steril, yang kedua lebih praktis. Nah, ini kan praktis, dia langsung ada. Kalau kita ambil yang jarumnya sendiri, ini sendiri, kemudian jarumnya kalau udah nggak dipakai, di steril, kemudian benangnya itu yang meteran. Kalau saya nggak terlalu suka ya, karena enakan yang segini, langsung habis, langsung buang. Jadi tidak perlu simpan-simpan, jadi tetap steril dan higienis. Nah, jadi ini nanti saya pakai yang lurus gini ya, lurus. Nah, ini untuk bagian sini nanti saya peragakan cara jahitan angka 8 di bagian daerah frenulum agar tidak bleeding, tidak berdarah, tidak lepas. Ini biasanya bagian frenulum bawah itu yang sering kali jebol pada orang dewasa karena jahitannya kurang kuat. Nah, oke. Saya untuk jahitan biasa dulu yang lurus ini. Nah, yang kenapa dok penyebabnya kok jahitannya seperti bentuknya seperti bunga? Nah, jahitan yang bentuknya seperti bunga itu karena dari titik potongnya ini titik potong ya, itu ambil masuk dan keluar benangnya itu terlalu jauh. Nah, misal anggap ya, kita misalnya masuknya di daerah sini, di tengah sini, tengah kulit ya, kita ambil. Nah, kemudian keluarnya juga di bagian tengah sisi satunya. Nah, terlalu jauh. Nah, ini nggak bisa kalau di sini. Nah, gini. Nah, ini jaraknya terlalu jauh, daerah sini dan daerah sini. Itu yang menyebabkan nanti dia seperti jeletet gini. Ini terlalu ketarik dengan benangnya,
kemudian menghasilkan hasil jahitan yang tidak estetis ya. Ini jangan ditiru seperti saya ya, pegang pakai tangan, ini tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Kalau ada asisten, nanti asisten yang pegang di ujungnya, kemudian kita pegang dengan klem. Nah, jika kita menjahit seperti ini, itu menyebabkan jahitan yang nanti bentuknya seperti bunga. Kita contoh ya. Nah, ketika kita tarik gini, nah ini sakingnya ini silikonnya terlalu tebal, jadi dia nggak bisa jeletet. Jika kita tarik gini, nah dia ini terlalu jeletet. Ini nanti bagian pinggirnya sini akan bendol, bengkak. Nanti sembuhnya ini bentuknya seperti bunga. Jadi kita harus hindari pengambilan atau masuknya jarum dan benang ini terlalu jauh. Saran saya itu kita ambil dekat dengan jahitan secukupnya, kira-kira ya setengah mili. Setengah mili. Kita ambil jahitan setengah mili. Biasanya kalau pada anak-anak saya jahitnya cukup di jam 12, jam 6, jam 3, jam 9, kemudian jam 11, jam 1, jam 4, jam 7. Itu biasanya saya. Nah, kita ambil dekat saja, kurang lebih setengah mili masuk, kemudian kita keluarkan di sini. Jangan terlalu jauh. Nah, gini ya. Setengah mili. Nah, kemudian kita lakukan penjahitan. Kemudian yang sering kali salah itu, wah ini silikonnya kok sobek ya. Silikonnya ini lemah. Nah, ini 1 mili. Ini silikonnya sobek ya. Harusnya kalau kulit nggak mungkin sobek. Nah, 1 mili. Nah, kemudian untuk penjahitan yang di awal itu jangan hanya muter 1 kali aja gini. Jangan. Kita harus putar 2 kali. Fungsinya apa? Supaya bisa langsung terkunci, kemudian tidak melorot-melorot. Nah, misalnya kita ambil 1 kali kuncian gini ya. Jika kita nggak pegang gini terus, nah dia pasti longgar lagi. Longgar. Jadi hasilnya nanti kurang bagus, jahitan tidak seret, bisa perdarahan atau bisa bleeding. Jadi kita harus lingkarkan 2 kali, kemudian kita tarik. Nah, kemudian kita taruh sisi mana, sisi kanan atau sisi kiri, boleh terserah sesukanya aja. Nah, ini kita taruh. Nah, kalau kita udah putarkan 2 kali, kita lepas, dia nggak mungkin bisa longgar lagi. Nah, kita jahit, kita lihat, ini pokoknya dia nyentuh saja, jangan terlalu serat. Terlalu serat juga bisa menyebabkan longgar. Nah, ini kemudian kita kunci lagi, 1 kali lagi. Jika kita mau yang di kanan terus, ya harus di kanan terus, kiri terus ya. Kemudian kita kuncikan ke arah yang berlawanan. Jangan dililitkan ke arah yang searah terus. Kita harus kunci di arah yang berlawanan juga. Sudah, cukup 3 kali kuncian. Sudah, habis itu kita lakukan pemotongan. Pemotongan harus dilakukan sependek mungkin. Ini kalau ada asisten enak ya, ini karena saya peragaan jadi nggak ada asisten kayak gini. Potong sependek mungkin. Jadi cara memotongnya supaya bisa pendek itu jangan gini lurus. Jadi kita ambil di bawah, kemudian kita miringkan gini. Jadi kita bisa ambil yang sangat pendek potongannya. Itu. Kemudian sisi satunya, nah antara sisi 1 dan sisi 1 itu jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat juga. Ya kira-kira sekitar 2 mili kita jahit lagi. Biasanya sih saya jahit yang di jam 6 dulu, kemudian jam 12, jam 3, jam 9, kemudian saya lihat bagian mana yang belum terjahit. Di tengah-tengahnya itu baru saya lakukan penjahitan. Nah, kalau di sini saya rasa di bagian sini kita perlu jahit, kemudian bagian sini perlu jahit, bagian sini perlu jahit. Nah, bisa dikira-kira. Mungkin kalau panjangnya segini cukup 4 jahitan. Nah, jangan terlalu jauh, kita ambilnya cukup sekitar setengah mili. Kemudian kita
lakukan penguncian seperti tadi ya. Ini kalau ada asisten, ini ujungnya ini diklem supaya tidak merusut, tidak lepas ya. Ini kita lakukan kunci 2 kali dulu. Nah, kita arahkan ke bagian sisi sana ya, sisi sana terus supaya bagus ya. Nah, kemudian kita kunci lagi, kunci arah berlawanan. Nah, segitu cukup ya. Cukup. Habis itu kita lakukan pemotongan seperti tadi. Nah, seperti tadi. Nah, ini kalau pada kulit asli ini harusnya sudah nutup. Ini tidak perlu kita tambahin lagi, secukupnya aja. Kemudian kita tambahin jahit yang sini 1, jahit yang sini 1, udah cukup gitu. Jadi kuncinya adalah jarak antara titik potong ini jangan terlalu lebar, jangan terlalu dekat juga. Kalau terlalu dekat dia pasti sobek, lepas. Kemudian jarak antara jahitan pertama dan jahitan kedua jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, secukupnya aja. Pokoknya dia sudah merapat gini ya. Kalau masih longgar seperti gini ya harus didekatkan gini, harus agak rapat gini. Nah, kemudian yang jam 6 pada jam 6 ini kita harus jahit angka 8. Kita harus jahit angka 8 ya. Caranya nanti masuk dari sini, keluar dari sini, kemudian masuk dari sini, keluar dari sini, langsung nyambung masuknya ya. Kita lakukan penjahitan di angka 8, masuk dari sini, habis itu keluar dari sini, ini. Oh, ini silikonnya rapuh, ini udah sobek ya. Kemudian masuk dari sini, keluar sisi satunya ini ya, sini. Kalau ada asisten bisa tolong minta dipegangin. Nah, setelah itu, setelah masuk duanya, nah, dilakukan penguncian, putar 2 kali, masuk sini, kemudian dijahit. Nah, ini jahitan angka 8, dia langsung rapat gitu ya. Dikunci 1, 2, kemudian diputar ke arah berlawanan juga gini ya. 3, udah cukup. Nah, jika kita lakukan penjahitan di bagian frenulum ini dengan jahitan angka 8, itu pasti dijamin 100% tidak mungkin jebol. Meskipun pada dewasa juga nggak mungkin jebol, apalagi anak-anak. Ini jahitannya kuat, kemudian tidak usah takut. Yang pertama kali setelah dilakukan pemotongan harus dijahit di jam 6 dulu, kemudian dijahit di jam 12, kemudian jam 3, jam 9, kemudian untuk antara jam 9 dan jam 12 itu tergantung, kalau memang perlu dijahitkan butuh 1 atau 2 jahitan. Kalau pada anak-anak biasanya butuh 1 aja, kalau pada dewasa mungkin 2 jahitan. Kemudian diantaranya jam 12 dan jam 3 juga, jam 3 dan jam 6 juga, jam 6 dan jam 9 juga. Itu kita sesuaikan. Jadi kuncinya adalah setelah dilakukan pemotongan dengan laser atau dengan manual, itu kita harus jahit dulu di bagian jam 6-nya dulu supaya tidak perdarahan. Karena jika ada perdarahan di sini kita berhentikan dulu, kemudian kita harus segera jahit karena takutnya jebol. Kemudian kita baru jahit jam 12, jam 3, jam 9. Cara jahitnya adalah jangan terlalu jauh dari titik potong. Ini titik potong, jangan terlalu jauh, ambil kira-kira setengah mili. Kemudian pengikatannya juga jangan terlalu serat sehingga tidak jeletet. Kemudian antara jahitan 1 dan jahitan 2 jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Kalau terlalu jauh bisa buka, bleeding. Kalau terlalu dekat hasilnya kurang bagus, seperti ngeronjal-ngeronjal. Jadi secukupnya saja, kira-kira pokoknya dia merekat gini aja.
Jangan kebuka seperti ini, melekat gini sudah cukup. Begitu. Nah, itu tadi video dari cara menjahit agar rapi, menghasilkan hasil yang estetis dan tidak bergeronjal. Kuncinya adalah yang pertama teman-teman lakukan, latihan dulu, praktis. Latihan, dan latihan agar dapat menjahit dengan baik. Kemudian yang kedua, selalu lakukan marker agar tahu sampai di mana dilakukan pemotongan, kemudian mukosanya sependek apa. Kemudian yang ketiga, pemilihan benang jahit dan jarum jahit yang benar. Kemudian yang keempat, jarak dari penjahitan itu jangan terlalu jauh dari titik potongnya. Nah, jika teman-teman melakukan keempat hal tersebut, pasti jahitan teman-teman dijamin bagus. Kemudian hasil jahitannya juga bagus. Ya, teman-teman sebelum melakukan hal tersebut, teman-teman juga bisa membeli alat peraga yang seperti saya lakukan untuk latihan di rumah. Latihan sehari 4 jam, kemudian sering latihan, nah pasti dapat menghasilkan hasil yang estetis. Sekian video dari saya, tunggu video-video saya yang selanjutnya. Mungkin teman-teman yang baru pertama kali nonton, teman-teman bisa dukung video saya ini dengan cara ketik like, kemudian subscribe video saya, kemudian bisa share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Tunggu terus video saya selanjutnya. Dadah.